Welcome in, social channel. Hope you like this video. Don't forget to subscribe. Paradigma dalam sosiologi. Menurut Kuhn dalam Retze 2011, paradigma adalah gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan apa yang mestinya diajukan, dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Retze membahas posisi paradigmatik sosiologi yang menjadi dasar bagi perspektif metateoritis yang memandu analisis teori sosiologi. Menurut Retze, sosiologi diatur oleh 3 paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Pertama, paradigma fakta sosial. Teoritisi fakta sosial perhatian pada apa yang disebut Durkheim sebagai fakta sosial atau struktur dan institusi sosial berskala luas. Paradigma ini tidak hanya memusatkan pada fenomena fakta sosial, tetapi pada pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu. Durkheim juga menyampaikan bahwa fakta sosial tidak dapat direduksi ke fakta individu. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, fakta sosial pada dasarnya memiliki eksistensi yang independen pada tingkat sosial. Dalam hal ini, Durkheim dalam Jansen 1986 mengemukakan bahwa terdapat 3 karakteristik fakta sosial. Antara lain, pertama, gejala sosial bersifat eksternal atau di luar individu. Kedua, fakta itu memaksa individu. Ketiga, fakta itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dalam konteks metode penelitian, karena level analisa yang makrososiologis, penganut paradigma fakta sosial lebih besar, kemungkinannya menggunakan metode interview kuesioner dan metode perbandingan. Kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma ini disebut dengan istilah definisi sosial karena paradigma ini mempelajari cara aktor mendefinisikan situasi sosial mereka dan dalam mempelajari pengaruh definisi situasi sosial tersebut terhadap tindakan dan integrasi berikutnya. Retze, George, 2004. Weber juga mengakui bahwa tindakan sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Namun, ia menekankan bahwa makna subjektif yang diberikan oleh individu dalam konteks sosial adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Dalam paradigma definisi sosial, observasi adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Dalam paradigma definisi sosial, observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang objektif. Ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam paradigma definisi sosial, termasuk 1. Observasi partisipan. 2. Observasi non-partisipan. 3. Observasi tersembunyi. Verstehen adalah konsep yang dikembangkan oleh sosiolog Max Weber dalam konteks pemahaman sosial dalam observasi. Ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial merujuk pada pendekatan atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sosial. Paradigma ini mempertimbangkan bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Beberapa aspek kunci dalam paradigma perilaku sosial meliputi 1. Perspektif sosial. 2. Pengaruh sosial. 3. Persepsi sosial. 4. Peran individu. 5. Konteks sosial. Paradigma perilaku sosial ini digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Metode penelitian dalam paradigma perilaku sosial, eksperimen merupakan salah satu metode khusus yang digunakan dalam paradigma perilaku sosial untuk mempelajari dan memahami interaksi sosial serta perilaku manusia. Dalam rumpun paradigma perilaku sosial, terdapat 2 teori yang dapat dikategorikan dalam paradigma ini, yaitu teori sosiologi behavioral dan teori pertukaran. Thank you for watching.